Welcome to Suara Hair Channel. Kok ngerasa kopi ini ada rasa sayurnya? Salah nggak lidahku? Ternyata nggak salah ya mas. Kopi Seduh Kampung dan itu yang nyuting TV-TV influencer. Edan wong-wong iki. Dan tamu kali ini spesial, ini teman lama, cah jos lah. Iya. Asrida Ulinua. Kayak zaman Raina ya mas. Ya. Apa kabar Ulin? Baik mas, alhamdulillah. Mas Ahyar gimana? Alhamdulillah. Soal bahan dasarnya ya, soal entah pupuknya, soal entah binnya gitu. Cara ngolah menjadi minuman kopi. Kalau di taraf penyeduhan, bukan di taraf dari hulu ke hilir ya. Karena penyeduhan itu pengaruh di rasa kopi hanya di kisaran 20-30%. Oke. 70%-nya dipengaruhi oleh hal lain. Kadang-kadang jadi ketika ilmu kopi baru mulai booming, orang mesti nyalahinnya si baristanya. Tadi, ketika oke lah, kalau soal proses sebelum jadi biji itu kita bahas panjang banget. Kita bahas yang sesudah biji sampai jadi minuman seperti ini. Yeah, Kan ini ada banyak cara belakangan gitulah. Mungkin cara ini sudah lama tapi banyak orang lagi ngerti gitu ya. Cara yang paling primitif, bubuk kopi dicong saja di kuno. Gak keren. Gimana itu? Di tempatku pakai cara itu tak regani larang payu banget. Nah ini aneh ini. Jadi orang-orang Kopi Seduh Kampung gitu ya? Kopi Seduh Kampung dan itu yang nyuting TV-TV influencer. Edan wong-wong iki. Ngomongin lah kameramen. Iya. Lah yang mesin-mesin seharga satu motor satu mobil itu kan keren banget. Ya. Tapi orang kadang ngerasa nih di emang tempat lidah lain ada. Barangkali gitu. Kalau yang pakai segala macam mesin gitu ya, espresso lah apalah gitu. Ini di tempat lain ada, rasanya kurang lebih sama. Apa itu? Iya. Kalau yang diaduk ini kan yang aduk banyak ya mas. Gitu. Iya bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu mas. Ya, karena itu urusannya timing sih. Kayak koki ya. Satu resep yang sama dipegang sama tangan koki yang beda, rasanya bisa beda. Oke. Bumbu yang sama di tangan orang yang berbeda, hasilnya berbeda gitu. Karena di warkop tempat aku bikin kopi, ada orang-orang yang fanatik banget. Aku maunya sama Mbak Ulin dong. Aduh. Dan ini kalau dikategorikan sama Mas Handoko Hendroyono yang bikin M-Block itu, bahwa warkopku itu termasuk dalam bisnis artisan. Aku juga baru tahu waktu itu dibilangin. Apa ya maksudnya? Bisnis artisan ya produk artisan gitu loh mas. Pertama nggak pakai mesin, punya sense of art yang tinggi gitu ya. Karena misalnya aku nyuruh anak-anak lain yang tukang seduh yang lain bikin dong gini, caranya gini, udah dikasih ada cheat sheet-nya gitu. Kadang sama, kadang beda gitu. Nah itu. Nih kita ngomongin faktor sih belum kejawab ya. Gini, penasaran. Podcast nggak jelas. Aku nungguin gimana cara bikin kopi. Kalian ngomong kemana-mana gitu. Iyalah, memang ruang tamu itu ngobrolnya ngalor ngidul nggak jelas gitu. Oke, balik ke tadi. Pertama nih sarannya ya, kalau kepengen kopi awet enak, jangan nerima kopi yang bubuk. Jadi kalau dikasih hadiah kopi sama orang, kalau boleh milih, kamu mau digiling atau mau mau biji gitu. Kamu mau digiling? Itu kalau sudah digiling kopi, dia akan mengalami degradasi di kisaran 8-10 jam. Oke. Nah, padahal kalau kopi oleh-oleh itu kadang udah digiling, apalagi yang luar kota ya. Dari Sumatera, dari mana. Sampai ke kita udah berapa hari gitu. Dari 8 jam ke sininya. Belum lagi kalau di toko oleh-oleh. Nah, sudah stok berapa bulan itu? Iya, makanya sampai ke kita ngertinya rasa kopi ya gitu. Jadi ketika kita nemu kopi yang aromanya seger banget, wah kok enak nih gitu. Kita kaget, kenapa bisa begitu? Kenapa aku punya kopi nggak gitu, rasanya agak apek gitu. Jadi banyak orang merasa kopi apek tuh normal.
Mereka tidak paham bahwa itu sudah degradasi. Karena terdidik begitu. Karena nggak tahu. Oh. Nah, Oke. itu jadi Kalau diberi oleh-oleh, jangan bubuk dong gitu, request gitu ya. iya. Ape. Gue Mas. Karena penggiling kopi sekarang tuh hand grinder itu murah Ya, banyak. gampang ditemui juga gitu. Ya. Harganya kurang dari 100.000 tuh udah bisa dapet. Oke, kalau repot ya diulek pakai copek ya gak apa-apa. Iso Mas, tenang, iso. Kayak Aku udah pernah. Sip. Diulek pakai copek bisa. Asal bukan bekas lombok. Itu tips 1. Kira udah tertib ini. Iya. Tips 1, jangan terima oleh-oleh bubuk. Iya, nanti ini orang Selamat prihatin. orang pada Kalau rewel kirim ke semua. sini dalam bentuk biji ya. Tuh Ini rewel-rewel bakal kabeh. kopi di Kendal. Tapi kalau kita bisa memastikan bahwa kopi ini digiling segar, iya terima. Tapi kalau bisa segera dikonsumsi gitu artinya. Dan belum lama juga gitu ya. Iya, aku nggak nanti kasihan. Aku udah terlanjur gini, aku tidak menghargai gitu. Tips kedua, Ini masih bubuk. bubuk Mas. Iya. Ini Lah, tadi kuliah 1 semester loh Mas. tamu meminta agar tuan rumah tertib, sekarang tertib, kapok ragu. Jadi degradasi di 8 jam, tapi bisa bertahan dalam kemasan kedap. Itu di kisaran 3 hari sampai seminggu. Nah, jadi berbahagialah gitu ya. Jadi kalau mau kedap, sayangi ngurung endorse ya. Pakai Boleh pakai namanya kemasan gaset atau kemasan yang flip. ya gitu. ada klipnya. Oke. Kalau bisa dia nggak transparan atau tembus cahaya dan tidak terkena cahaya langsung. Setelah suhu tadi kan disebut harus 90 ya. Bukan harus ya, Nah, sebaiknya di Hati-hati kisaran banget itu. ya. Karena aku sejak pertama belajar kopi menemukannya banyak hal. Aku belajarnya bukan dari kelas formal dulu, beda dengan para barista kekinian yang ketika baru booming ilmu kopi. Ya, Aku belajarnya di luar kelas, walaupun dengan mentor-mentor yang punya sertifikat internasional gitu ya. Kenyataannya jadi berbeda, mereka nggak nyalahin, maka nggak bisa Seneng nyalahin. ngobrol kalau ulin gini bahasa Inggris apik banget. Lalu lulusan bahasa Inggris ya deh, internasional anak angel aku. dia lulusan bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang. Oke. Kalau tidak punya termometer, Masak air, jadi biar mateng. iya, masak air biar mateng. Kalau beda tempat itu kan suhunya bisa beda. Di suhu dingin, air mendidih bukan di 100 derajat. Nah, kita menyesuaikan itu aja sebetulnya. Kalau pinggiran itu udah mulai ada gelembung kecil-kecil, dikit. Itu di kisaran 70 sampai 80 biasanya. Jadi kita nunggu gelembung agak banyak tanpa harus bergolak. Itu biasanya udah mencapai hampir 90. Jadi udah mulai gitu. Nggak sampai penuh. Bergolak itu boleh gitu. Kalau bergolak itu dibiarkan nggak segera diangkat, itu bisa mencapai di atas 100 derajat Celcius. Karena selain nyicipin kopi, kerjaanku adalah kalibrasi Mas. Wis, ngecek gitu ya. Iya. Memastikan semua berjalan sesuai ukuran, sesuai aturan. Gitu. Kayak misalnya, iya bener. Itu termasuk dalam pelajaran. Misalnya gini, kalibrasi suhu. Suhu kalau air dengan ciri-ciri begini, suhunya berapa kira-kira? Kalau di tempat dingin berapa? Di tempat panas berapa? Ciri-cirinya apa? Lah, kuy Mas. Kamu nggak direkrut oleh Satgas Covid nih? Mas. Tanpa termogan gitu? Tak kayak dukun ya Mas. Ape-ape. Nggak terpikir ya? Mereka yang nggak terpikir yo. Oke. Iso, ngerti ya Mas. Itu, jadi kira-kira itu. Jadi nggak harus pakai termometer, kira-kira digitukan. Tapi kalau direbus, apakah salah? Tidak, gitu. Kopi kotok gitu ya. Nah, kopi kotok wih, nek ora direbus ora metu kabeh rasane. Kalau kopi yang sekarang sedang kekinian, itu kebanyakan yang dipakai kan kopi untuk kopi susu. Ya. Kopi susu itu perlu rasa yang strong. Karena kalau nggak strong, akhirnya kalah dengan susu dan krim dan macam-macam. Nggak terasa kopinya. Oke. Ya udah, mainnya kopi yang gelap aja. Medium to dark atau dark sekalian gitu, jangan gosong. Oke. Direbus, dia rasanya strong. Kalau suka yang strong ya. Selera itu nggak pernah bohong kok Mas. Oh, iya. Orang mau pinter kayak apapun, seleranya begitu.
dia akan ke situ lagi. Makanya aku selera gak ono urusan karo pinter kok ya. Loh, banyak loh orang gini. Wah, kopi iki ganteng, entuk bojo kok elek ngono. Lho kuwi selera. Balik kan yang menikmati kopi gitu. Bagus, Aku bagus. kopi kecil, Mas. Cangkirku kecil. Tak regone rada larang. Laris. Karena itu beli selera gitu. Iya. Dan aku pertama memenuhi selera orang, ekspektasi orang terpenuhi. Yang kedua, aku pakai cara yang scientific. Gini nih, ini saya kira juga jadi pertanyaan banyak orang untuk bisa jadi ahli kopi. Kudu sinau ning ndi? Ning dindi so. Kayak aku pertama aku biyen sinauku kopi iki karo mbahku kos. Ya. Yang tak bilang tadi itu ya. Yang kedua bertemulah dengan orang-orang yang bisa berbicara kopi sebanyak mungkin. Ketemu yang nyebelin nggak apa-apa, kita jadi tahu gitu. Oh, memang cara dia ngomong begitu dan level dia begitu. Kadang sing ngomongnya ngawu-awu menyalah-nyalahkan itu ilmunya tidak sebanyak mereka yang Oke, begitu ya. Oh, tidak salah itu. Aku niru yang itu, Mas. Aku kayaknya kok ngono. Secara formal untuk bisa aku ki ahli kopi, buktine iki lho. Misalnya apa gitu. Kalau mau belajar di tempatku yo ini sih, Mas. Bisa? Ada kelas kopi, tapi nggak bisa ngasih sertifikat karena memang bukan lembaga yang terdaftar untuk secara legal ya. Keahlian gitu lah ya. Iya, aku iso ngoceh tok ngono. Tak omyangi macam-macam gitu. Terus selain itu bisa belajar ke Strada. Bisa belajar ke Boskaf. Bisa ke Maju Mapan itu di Bandung. Ya. Adit Taru Adita PCK. Oke. Perlu berapa lama itu untuk bisa jadi ahli? Ketoknya tekan mati, Mas. Aduh. Gini, Mas. Aku itu sekarang terhitung 18 tahun belajar kopi. Oke. Tekan saya kecil bodoh. Nah, jadi kalau orang nanyain itu aku kadang masih suka terkaget-kaget, apalagi gini. Ternyata ilmunya berkembang ya. Ya. Dulu suka pada bilang kopi itu salah, kalau direbus, kalau digini, kalau diginiin. Nah, di kelas kopi itu diajarin berbagai macam hal. Kayak misalnya gini, aku kok ngerasa kopi ini ada rasa sayurnya. Salah nggak lidahku? Ternyata nggak salah ya, Mas. Ya. Dan ternyata itu gini, kita tidak terbiasa melakukan penelitian. Aku pakainya tuh kalau buku yang teknik penelitian caca kuliah apa Mas kayak Mas? Apa? Harus mari kunto. Lah kuwi Mas. Itu kalau dijalankan sebetulnya di ilmu apapun. Kanggo loh Mas. Nah, sayangnya kita tidak terbiasa melakukan penelitian. Oke. Nggak harus yang ngawu-awu gitu Mas. Tapi teknik penelitian dipakai. Kuwi iso termasuk untuk kopi ya. Nah, yang melakukan secara serius itu ada di Amerika. Makanya banyak yang berkiblatnya ke Amerika. Aku nggak pengen nyebutin merek nanti di ya itulah gitu ya. Biasanya ke Arabica, tapi sekarang orang mulai banyak meneliti ke Robusta. Nah, akhirnya Robusta lah yang sekarang jadi fokus belajarku. Ini kan kopi yang paling populer tentu Robusta Arabica, ada lagi Liberica, ada lagi lainnya yang kira-kira orang nggak gitu. Ada, secara umum yang diminum di Indonesia itu Robusta. Karena yang banyak tersedia itulah ya. Sakjane Arabica tuh banyak Mas. Ketika awal penanaman. Kalau cerita orang dulu. Karena produktivitasnya nggak terlalu besar, nggak seheboh Arabica, Robusta. Kemudian diganti gitu. Karena lemah kan tanamannya. Yang kedua, hasil yang tidak terlalu banyak itu dikirim semua ke luar atau dipakai oleh kalangan tertentu itu. Pokoknya larang jadi nih. Terus yang Robusta karena terlalu mudah tumbuh, seperti aku kos itu kan depan rumahnya itu pohon kopi, halaman pohon kopi, ke belakang pohon kopi. Cuma Robusta ya? Robusta semua dan kecil-kecil jenis Java Coffee yang sekarang bijinya dianggap udah langka. Indonesia itu banyak minum Robusta, baru ke Arabica, lalu Excelsa, lalu Liberica. Excelsa dan Liberica ini punya bentuk yang jauh berbeda. Kalau Liberica itu agak lonjong, kayak biji kurma. Ya. Kalau mau lihat di IG-nya Ulin pernah masang. Oh, ada ya. Nah, silakan Instagram saya. Nanti keluar di tempatnya Mas Ahyar. Saya promosin Mas Ahyar dulu aja lah. Ya, oke lah. Itu dan orang sering salah persepsi antara Liberica sama Excelsa. Mereka menyebutnya kopi nangka. Nah, pertama kopi nangka karena
rasanya seperti beton nangka karena aku basic belajar ilmu selanjutnya itu kan akhirnya pergi ke kelas-kelas. Aku nggak pernah menemukan rasa nangka di kopi. Ya. Kenapa? Ternyata karena itu kayak beton nangka. Yang kedua besar-besar gitu loh, Mas. Ya, ya, ya. Pohonnya tuh tinggi kayak pohon nangka. Jadi mereka bilang kopi nangka. Oke. Dan yang ditangkap orang sebagai rasa nangka pada biji kopi di Excelsa atau Liberica, yang aku tangkap adalah biji kacang lain. Sehingga kalau kita ngomong, kalau kita ngomong sama orang luar negeri, mereka nggak ngerti kopi nangka gitu. Mungkin karena campuran yang kita sebut di awal tadi ya, campuran entah biji-bijian, entah mbok jagung, mbok beras, mbok cekalan, mbok apa gitu, yang dimasukkan ke kopi. Karena itu. Bisa iya, bisa tidak. Karena kopi berdiri sendiri, nggak dicampur apa-apa. Dia rasanya sudah unik gitu. Kayak kopi misalnya Yellow Caturra. Yellow Caturra ditanam di desa ini dengan ketinggian sekian, ditanam di tempat lain di ketinggian yang berbeda dan suhu yang berbeda, rasanya bisa ada perbedaan. Oke, terima kasih atas kehadirannya di studio yang terocah kalau hujan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari perbincangan kita ini. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan sedari tadi perbincangan saya dan Ulin. Jika ada hal yang bermanfaat, silakan share. Mudah-mudahan manfaat itu tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, yang bisa menjadi tambahan energi bagi saya untuk membuat konten yang seperti ini. Oh ya, jika Anda punya request seseorang dihadirkan di ruang tamu, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga japri, DM. Saya akan berusaha untuk mewujudkan itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HRM Permana. Yuk berbagi cahaya.